Selamat pagi Ibu dan kawan-kawan sekalian, dan salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga Tuhan memberi kita kesehatan dan terhindar dari wabah COVID-19 yang masih ada hingga saat hari ini, dan tetap jaga kesehatan. Saya Joshua Ersandikoma dari kelas PSPMF 2020 dengan NIM 4203111134 ingin mempraktekkan sebuah praktikum biologi, yaitu ada 3 praktek yang akan saya laksanakan. Yaitu yang pertama, uji vitamin C, di mana bahan-bahan atau larutan atau sari-sari buah dari beberapa buah diteteskan ke sebuah larutan betadine. Nanti larutan betadine itu mengalami perubahan warna. Nah, perubahan warna tersebutlah diamati dan dicatat apa perubahannya. Kemudian yang kedua, saya akan mempraktekkan yaitu uji amilo. Uji amilo itu saya ambil dari beberapa bahan makanan seperti nasi, tempe, tahu, dan kentang, dan pisang. Untuk bahan-bahannya selengkapnya silahkan menonton video praktikum saya. Lalu yang ketiga, yaitu saya akan menguji kandungan boraks dan formalin di sebuah makanan, yaitu dengan meneteskan larutan buah naga, kunyit, dan ubi ungu ke beberapa bahan makanan yang telah saya sediakan. Oke, berikut adalah video praktikum saya. Selamat menonton. Semoga ibu dan kawan-kawan sekalian dapat menikmati jalan video saya. Terima kasih. Berikut adalah beberapa larutan yang akan dicampurkan ke dalam betadine. Yaitu yang pertama, isinya ada sari buah tomat. Kemudian yang kedua, ada sari jeruk nipis. Kemudian yang ketiga ini ada sari buah ketimun. Kemudian kita ke belakang lagi, yang keempat ada sari vitamin CIP. Kemudian di sini ada air jeruk manis. Kemudian di belakangnya yang terakhir yaitu sari bengkoang. Ya, kemudian cara kerjanya yaitu yang pertama, di sini ada sari buah tomat. Kita masukkan sari buah tomatnya itu 10 tetes melalui pipet tetes ke larutan betadine. Nah, kemudian kita tunggu selama 5 menit. Kemudian jangan lupa diaduk, lalu biarkan 5 menit. Ini ada larutan air jeruk nipis. Kita ambil 10 tetes melalui pipet tetes, lalu dituangkan ke dalam larutan betadine sebanyak 10 tetes. Kemudian larutan tersebut diaduk dan ditunggu selama 5 menit. Selanjutnya larutan ketiga yaitu sari mentimun. Kita ambil 10 tetes melalui pipet tetes, kemudian dicampur ke dalam larutan betadine. Kemudian larutan tersebut diaduk dan ditunggu selama 5 menit. Kemudian larutan keempat yaitu larutan vitamin CIP. Diambil 10 tetes lalu kita tetes, lalu campurkan ke larutan betadine.
Kemudian larutkan ini diaduk dan ditunggu selama 5 menit. Selanjutnya yang kelima yaitu air jeruk manis. Kita ambil 10 tetes melalui pipet tetes. Kita larutkan betadine atau iodine. Kemudian larutan tersebut kita aduk dan kita tunggu selama 5 menit. Kemudian larutan yang terakhir yaitu larutan bengkoang. Kita ambil 10 tetes melalui pipet tetes, kemudian dicampur ke larutan betadine. Kemudian larutan tersebut diaduk dan ditunggu selama 5 menit. Berikut adalah perubahan warna yang terjadi setelah 5 menit. Yang pertama ini ada vitamin C IP. Inilah larutan yang tadi dicampur oleh betadine yang perubahan seperti ini. Kemudian berikut yang kedua ada air jeruk manis, mengalami perubahan warna betadine menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya ada air bengkoang. Di sini mengalami perubahan seperti ini. Kemudian larutan keempat ada tomat dan mengalami perubahan seperti ini. Kemudian yang kelima ada jeruk nipis mengalami perubahan betadine seperti ini. Selanjutnya ada larutan mentimun mengalami perubahan betadine seperti ini. Terima kasih. Berikut adalah bahan-bahan yang digunakan untuk uji amilum. Yang pertama di sini ada pisang yang sudah dilumatkan. Kemudian yang kedua ada kentang yang sudah dilumatkan juga. Kemudian ada tahu yang sudah dilumatkan. Kemudian selanjutnya ada tempe yang sudah dilumatkan. Selanjutnya ada nasi yang sudah dilumatkan juga. Kemudian yang terakhir yaitu ubi ungu yang sudah dilumatkan. Selanjutnya cara kerjanya yaitu memasukkan betadine ke 6 sampel itu sebanyak 3 tetes. Yaitu pertama kita masukkan pisang 3 tetes ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu sampel kentang 3 tetes. Selanjutnya yang ketiga yaitu sampel tahu. Nah, selanjutnya itu yang keempat sampel tempe itu sebanyak 3 tetes. Selanjutnya yang kelima itu ada sampel nasi, teteskan sebanyak 3 tetes. Kemudian sampel terakhir yaitu ubi ungu dimasukkan 3 tetes. Dengan bahan ini kita tunggu selama 2-3 menit. Selanjutnya adalah hasil yang sudah kita tunggu selama 2-3 menit. Yaitu yang pertama di sini ada ubi ungu mengalami perubahan warna yaitu agak kehitaman yang menandakan bahwasanya dia karbohidratnya. Yang kedua ada sampel nasi, dia mengalami perubahan warna jadi hitam. Itu dia menandakan jadi karbohidrat. Yang ketiga ada sampel kentang, itu dia warna hitam juga ya. Jadi berarti dia mengalami perubahan, berarti dia ada karbohidratnya. Yang keempat di sini ada tempe. Selanjutnya yang keempat yaitu sampel tempe tidak mengalami perubahan, yaitu kita ketahui itu protein tempe kan. Yang kelima
ada sampel pisang, dia mengalami perubahan sedikit, karbohidratnya sedikit. Yang terakhir yaitu tahu, di mana dia tidak mengalami perubahan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu uji boraks dan formalin. Di sini ada 3 larutan, yaitu yang pertama larutan buah naga, kemudian yang kedua ada larutan ubi ungu, kemudian yang ketiga ada larutan kunyit. Dan di sini ada juga 3 bahan, masing-masing 3, yaitu 3 mie, 3 bakso, dan 3 sosis. Cara kerjanya, yang pertama larutkan buah naganya dicampurkan ke mie, bakso, dan sosis sebanyak 5 tetes. Kemudian ke bakso, kemudian ke sosis. Selanjutnya yaitu larutkan yang kedua, yaitu larutkan ubi ungu, campurkan oleh ketiga bahan tersebut sebanyak 5 tetes. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita campurkan larutan kunyit ke dalam 3 bahan tersebut, hanya 5 tetes. Bahan-bahan tersebut ditunggu selama 2-3 menit. Terima kasih. Berikut hasil dari percobaan uji boraks dan formalin yang sudah ditunggu selama 2-3 menit. Yang pertama di sini kita ada mie yang sudah dicampur oleh buah naga mengalami perubahan warna, yaitu warna sesuai dengan buah naganya tersebut, yaitu warna ungu. Yang selanjutnya yaitu mie yang sudah dicampurkan oleh larutan ubi ungu mengalami perubahan warna sesuai dengan warna ubi ungu tersebut. Yang terakhir mie yang dari kunyit mengalami perubahan warna sesuai dengan warna kunyit tersebut. Dan dapat disimpulkan ketiga mie tersebut tidak mengalami boraks dan formalin. Selanjutnya yang kedua ada bakso, sampel bakso. Sini sampel bakso yang pertama yaitu sampel bakso dari buah naga mengalami perubahan warna sesuai dengan buah naganya tersebut. Yang kedua ada ubi ungu mengalami perubahan warna sesuai dengan warna ubi ungunya tersebut. Yang terakhir warna sampel bakso yang dicampur oleh kunyit berubah warna menjadi warna kunyit tersebut. Dan dapat disimpulkan ketiga bahan tersebut tidak mengandung boraks dan formalin. Dan yang terakhir itu ada sampel sosis. Itu sampel pertama, sosisnya dicampur oleh buah naga, yaitu berubah warna menjadi warna buah naga tersebut, yaitu ungu. Kemudian yang kedua sampel sosis yang sudah dikasih oleh larutan ubi ungu, berubah warna menjadi larutan ubi ungu tersebut. Yang terakhir yaitu sosis yang sudah dikasih oleh kunyit, larutan kunyit, itu berubah warna menjadi larutan kunyit tersebut. Kita dapat disimpulkan seluruh bahan yang ada tersedia di sini tidak mengandung boraks maupun formalin karena warnanya mengikuti warna larutan yang tersedia. Terima kasih. Demikianlah video praktikum yang telah saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Semoga video yang telah saya laksanakan tersebut dapat menambah sebuah pengetahuan untuk kita semuanya. Akhir kata, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu dan teman-teman sekalian yang sudah menonton video saya. Terima kasih dan selamat pagi dan salam sejahtera.
dan tetap menjaga kesehatan dan melakukan protokol kesehatan, yaitu 3M. Terima kasih, selamat pagi.